Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, ini ada beberapa pertanyaan sambil kita diskusi. Yang pertama, ada sebuah pertanyaan, mengapa di zaman modern masih banyak orang yang percaya pada dukun, jimat, dan ramalan? Di zaman modern ini, karena cenderung materialistik atau cenderung mengedepankan akalnya, maka kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa terpenuhi oleh akalnya dan dia putus asa. Karena rasa putus asa dari rahmat Allah itulah yang mendorong seseorang pergi terhadap dukun atau percaya kepada jimat dan ramalan. Jadi rasa putus asa ini tidak boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala ta'asu min rohillah, innama ya'asu min rohillah ilal qaumil kafirin." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Karena berputus asa dari kasih sayang Allah termasuk orang-orang yang hatinya tertutup atau hatinya kafir. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan. Bagaimana hukum mendatangi orang pintar atau peramal untuk bertanya tentang masa depan? Mendatangi kepada orang pintar tentang masa depan seseorang itu termasuk hukumnya syirik. Dan dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Dan dosa syirik termasuk dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan. Apakah putus asa karena gagal ujian atau tidak diterima kerja termasuk bentuk lemahnya tauhid? Iya. Karena ketika seseorang sudah tidak percaya kepada Allah, sudah tidak percaya kepada takdir Allah, sudah tidak percaya bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rizki kepada setiap manusia, maka menjadikan dia putus asa atau dia keimanannya lemah. Keimanan lemah itu karena kebanyaknya maksiat. Jadi yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiat. Keimanan seseorang, ketauhidan seseorang itu akan bertambah karena dia semakin banyak ketaatannya, dan dia ketauhidannya akan semakin berkurang karena dia banyak kemaksiatannya. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan jamaah sekalian. Bagaimana tauhid mengajarkan kita tentang ikhtiar dan tawakal? Di dalam surat Al-Mu'minun sering dikatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman, mereka itu senantiasa bertawakal kepada Allah, kepada Rabb-nya. Apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Atau apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal adalah ketika seseorang sudah bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin dengan daya dan upaya. Terus setelah itu dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, itu yang disebut dengan tawakal, ikhtiar dan tawakal. Selanjutnya, ada sebuah pertanyaan yang terakhir. Apakah sombong dengan harta jabatan termasuk bentuk merusak tauhid? Iya. Karena apa? Ketika seseorang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sikap-sikap itu tidak akan terjadi sombong terhadap harta. Karena apa? Ketika seorang bertauhid, meyakini sesungguhnya apa yang ada dalam diri kita hanya titipan. Apa yang ada di dalam diri kita hanyalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam diri kita atau di dalam takdir kita, semua adalah hanya kehendak Allah. Pemirsa yang budiman, dapat kita simpulkan bahwasanya ketika seorang bertauhid, tauhidnya bertambah, keyakinannya bertambah, maka dia bertambahlah optimisnya.
maka dia bertambahlah semangatnya, maka dia bertambahlah usahanya, sehingga Allah akan memudahkan segala urusannya. Dan sebaliknya orang yang berputus asa dari rahmat Allah atau dia tertutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupannya kebanyakan darus sau atau dia senantiasa berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, kalau kita melihat fenomena tentang masalah dukun, masalah paranormal atau istilahnya orang pintar. Bagaimana mungkin mereka saja tidak bisa menyelesaikan kehidupan mereka sendiri? Dia akan memberikan solusi kepada masyarakat. Bagaimana mungkin kebohongan demi kebohongan atau satu kebenaran di dalam hadis dikatakan ketika seseorang dukun, dia bekerja sama atau kontrak dengan jin. Jin itu akan mencuri nasib seseorang. Di dalam hadis dikatakan jin itu akan bertumpuk-tumpuk sampai ke lauh mahfud untuk mencuri satu takdir seseorang. Dan satu kebenaran itu dicampur dengan 1000 kebohongan. Maka yang ada adalah kebohongan demi kebohongan. Pemirsa yang budiman, marilah kita tingkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kehidupan kita akan selamat baik di dunia dan baik di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia.